Presiden Joko Widodo tanggal 2 Mei kemarin telah mengundang 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah ke Istana Negara. Pertemuan ini digadang-gadang adalah pertemuan yang membahas mengenai perkembangan politik tanah air, terutama pencapresan tahun 2024. Dalam pertemuan ini ada 6 partai politik pendukung pemerintah yang diundang, minus Nasdem. Padahal Nasdem adalah partai pendukung pemerintah. Pada pertemuan kali ini ditengarai bahwasanya akan terjadi perjodohan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kenapa spekulasi ini berkembang? Karena ditengarai adanya gerakan untuk membangun koalisi besar plus PDI Perjuangan. Seperti kita ketahui bahwasanya PDI Perjuangan telah mencalonkan Ganjar Pranowo. Dan sepertinya Presiden Jokowi telah menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024. Nah, bagaimana dengan nasib Prabowo? Prabowo ini sebelumnya juga mendapatkan endorsement dari Jokowi untuk bertarung di tahun 2024. Sepertinya perjodohan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini nyata adanya. Kenapa? Karena untuk membendung kekuatan besar agar memenangi pertarungan politik di tahun 2024. Seperti kita ketahui bahwasanya sangat dibuat skenario agar presiden yang akan menang di tahun 2024 adalah presiden yang mendukung program-program dari Jokowi. Nah, dari kondisi sekarang yang sepertinya akan mendukung program-program Jokowi tersebut diasosiasikan kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, Anies Baswedan diasosiasikan sebagai antitesa Jokowi. Dan mereka meragukan bahwasanya Anies akan melanjutkan program-program Jokowi jika memenangi pertarungan Pilpres tahun 2024. Nah, apakah Ganjar Prabowo ini akan terrealisasi? Bagaimana peluangnya? Sebenarnya peluangnya Ganjar Prabowo ini sudah beberapa kali dibahas oleh pengamat politik sebelumnya. Namun kalau misalnya Ganjar Pranowo ini berpeluang untuk digabungkan menjadi pasangan di tahun 2024, artinya akan hanya 2 pasangan calon yang akan berlaga di pemilu tahun 2024, yaitu Ganjar Pranowo versus nanti Anies Baswedan. Jadi kekuatan partai politik yang mendukung Ganjar Prabowo ini juga sangat besar yang akan berlaga dengan Anies. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, yang menjadi perdebatan publik adalah apakah Prabowo mau menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Padahal Prabowo dan Ganjar elektabilitasnya berbeda tipis. Kadang-kadang Ganjar teratas, kadang-kadang Prabowo teratas. Nah, apakah Prabowo rela menjadi wakilnya Ganjar? Sepertinya hal ini akan sulit terjadi. Kenapa? Karena Prabowo sendiri juga telah menyatakan bahwasannya partainya akan kuat untuk berlaga di tahun 2024. Dan Prabowo juga telah digaungkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Dan juga telah membuat satu kubu koalisi yang cukup solid dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi, apakah nanti akan terjadi duet Ganjar dengan Prabowo atau malah menjadi duel Ganjar versus Prabowo? Nah, kalau kita lihat sebagai rakyat biasa, tak perlulah capek-capek untuk membangun koalisi besar atau koalisi apa. Gerindra dengan PKB saja itu sudah mencukupi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan memenuhi syarat 20% kursi di parlemen, ya kan? Jika Prabowo dipasangkan dengan Caimin dan Ganjar nanti mempunyai pasangan sendiri dan Anies mempunyai pasangan sendiri, jadi skenario 3 koalisi akan bisa terjadi. Nah, jangan sampai nanti koalisi besar ini benar-benar terjadi, kita akan kembali ke 2 poros saja yang akan mengulangi kenyataan pahit 2019 di mana rakyat sangat terbelah antara kedua kubu. Jadi kita harapkan kalau bisa tetap
3 poros, dan kalau bisa mungkin di 4 poros untuk pertarungan pemilu tahun 2024.